Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kembali saya jadwalnya Ustaz Alvin harusnya ya ini. Jadi nanti kita akan bicara tauhid, insya Allah yang pekan depan yang materi ya Tazkiyatun Nufus. Ibu-ibu seperti biasa sebelum kita mulai, kita tambah keberkahan pada pagi hari ini, kita tambah keberkahan pada majelis kita dengan kemudian meluruskan niatnya kita dan kita berdoa semoga amalan kita diterima, semoga Allah pahamkan kita dan berikan ilmu yang bermanfaat. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Passwordnya lupa ya, saya belum pernah kasih password di sini. Belum. Ikuti saya. Pokoknya saya di mana-mana sekarang mau ini harus bahagia. Ya. Bagaimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, bahagia. Allahu Akbar. Lagi ya, harus bahagia, semangat ya. Kita goncangkan. Masyaallah. Ya. Ulangi ya. Ayo diingat-ingat passwordnya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, bahagia. Allahu Akbar. Itu nuntut ilmu harus semangat. Kan kata Imam Asy-Syafi'i kemarin, semangat, sungguh-sungguh. Ibu-ibu harus bahagia. Ya, wis utang gak usah dipikir. Utang aja nih gak boleh dipikir, disaur ya, gitu ya. Jadi utang pura-pura gak usah dipikir, itu nanti dikerjakan waktu mulai ngaji ya. Sekarang ngaji dulu dengan bahagia, karena ketika kita ibu-ibu pengajian harus bahagia. Ketika ibunya bahagia, maka sekeluarga bahagia. Tapi kalau ibunya gini tak marah-marah kok wis anake dadi mumet pusing kan gitu ya. Tapi kalau ibunya bahagia, oh soleh ya gitu ya, gak marah, bahagia ya. Ibu bahagia? Ya, oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, hari ini kita akan mencoba mempersiapkan diri kita dengan tarhib Ramadan. Hari ini saya menggantikan Ustaz
Amin. Ya tadi wis ngomong kok lali. Ya, jangan-jangan ada yang belum tahu ngarep-ngarep Ustaz Amin kok positif kan gitu ya. Jadi alhamdulillah enggak. Ya, Ibu-ibu sebentar lagi tamu istimewa itu akan datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita seperti itu. Dan kita ibaratnya sebuah olimpiade, kompetisi. Nanti Ramadan itu adalah saatnya kita berkompetisi. Oke, saatnya kita mengikuti olimpiade. Olimpiade bagi orang-orang yang beriman. Karena syarat untuk masuk ke dalam bulan Ramadan dan berpuasa yang diseru dan dipanggil, syarat pertama adalah ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah yang diseru oleh Allah itu orang yang beriman. Nah, kita sebentar lagi kira-kira belasan hari lagi ya. Kita akan masuk kepada sebuah olimpiade besar, perlombaan bagi orang-orang yang beriman. Kita berpacu dalam ibadah, bukan berpacu dalam melodi. Ya, jadi seperti itu. Apa wae kita tuh ngaji, sedekah, sholat, macam-macam, ngasih orang buka, ya semuanya kita berlomba-lomba untuk kemudian beribadah. Nah, ibaratnya olimpiade, sehebat apapun atlet itu, sehebat apapun orang itu, sehebat apapun orang ibu-ibu yang sudah aku biasa kosong tahunan itu biasa kan gitu. Tetapi ketika tidak ada latihan, tidak ada pemanasan, tidak ada persiapan, tidak ada warming up, bisa jadi ketika tanding langsung kram. Hari pertama lemes, kayak nggak doyan, kan gitu ya. Kenapa? Karena belum latihan, karena belum ada persiapan. Maka kemudian kita harus mempersiapkan diri kita agar kita nanti menjadi pemenang Ramadan. Ya, jadi pemenang yang kemudian bahasa Al-Qur'annya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oke, itu ya Bu ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam apa saja yang perlu kita persiapkan, saya ingin menceritakan riwayat dari sahabat dari Rasulullah yang kemudian ini diceritakan atau disampaikan oleh Tolhah bin Ubaidillah. Ya, jadi ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, ada 10 sahabat yang kemudian dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya, dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah Tolhah bin Ubaidillah. Jadi seperti itu. Kalau salah duanya siapa Bu? Abu Bakar, terus Utsman, terus Umar, terus Ali bin Abi Thalib, terus Abdurrahman bin Auf, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Abu Ubaidah bin Jarrah, terus Sa'id bin Zaid, terus Zubair bin Awam. Ada 10 sahabat, termasuk Tolhah bin Ubaidillah. Saya ada yang kurang makanya. Ibu-ibu, Tolhah bin Ubaidillah bercerita yang nanti ini sampai kepada hari ini Rasulullah ya, seperti itu. Ada 2 orang di luar Madinah yang masuk Madinah, dia kemudian masuk Islam. Ya, 2 orang, katakanlah A dan B, datang ke Madinah, masuk Islam. Karena dia bukan orang Madinah, maka dia tinggallah di rumahnya sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Di rumahnya Tolhah bin Ubaidillah lah 2 orang ini tinggal. Lalu ada
yang A kita katakan gitu aja ya, A yang B. Yang A ini sregep ibadah, oke? Yang A sregep ibadah. Kemudian dia ketika ada seruan untuk jihad, si A ini jihad lalu dia syahid. Ingat ya, yang A sregep ibadah, kemudian matinya mati syahid. Oke. Kemudian sahabat yang kedua ini yang tinggal di rumahnya Thalhah bin Ubaidillah ini, yang B ini tidak sesregep yang A. Ibadah, tetapi tidak setekun dan sesregep yang A. Oke, yang B ini kemudian 1 tahun setelah A syahid, yang B ini juga meninggal dunia, tetapi tidak dalam kondisi syahid. Biasa, meninggal biasa. Thalhah karena 2 orang tinggal di Tamung, saudara jauh, maksudnya saudara yang tadinya tidak dikenal lalu tinggal, kok dua-duanya meninggal dalam kondisi masih ada di istilahnya ketika masih bertempat tinggal di rumahnya, dia merasa kayak kepikiran gitu. Kemudian masuklah ke dalam mimpinya. Thalhah bermimpi dia berada di depan surga. Oke? Di depan surga, lalu kemudian ada seorang yang memanggil dari dalam surga itu, memanggil yang B. Ya, yang B ini tadi yang apa? Ya, yang ibadah baik tapi enggak sesregep yang A. Terus meninggalnya pun tidak mati syahid. Dan dia meninggal yang carry ya Bu ya, yang terakhir setelah yang A. Oke. Setelah dipanggil masuk, lama setelah itu baru orang yang di dalam surga itu memanggil yang A. Jarak antara A dan B itu jarak seperti langit dan bumi lamanya, bahasanya begitu. Nah, lalu kemudian berkatalah, Thalhah, kamu mulia, pulang, kamu belum waktunya, gitu. Karena memang Thalhah masih hidup saat itu. Maka Thalhah terbangun. Setelah terbangun dia mikir, apa ya kok sing diceluk ning surga kok sing besik gitu. Ya, sing akan matinya mati syahid. Kemudian dia sregep pula ibadah seperti itu. Maka kemudian mikir, tanya sama teman yang lain gitu. Oh ya kok iso ngono ya gitu, kan gitu. Akhirnya karena nggak menemukan jawaban, podo-podo bingungnya gitu teko, maka bertanyalah kepada, sampailah kabar ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan begini, apa yang kau bingungkan Thalhah dengan mimpimu? Ini satu menunjukkan bahwa mimpinya Thalhah itu bukan kembang mimpi kayak kita, ya. Kalau lagi sakit mimpinya kayak terombang-ambing ning kapal, musor-musor gitu karena lagi mumet ya gitu ya. Ya panas ngigo-ngigo digebuki wong, dikejar-kejar maling gitu ya, kayak kesel kabeh. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan, apa yang kau herankan dengan mimpimu Thalhah, ini menunjukkan Rasulullah itu seperti membenarkan gitu loh apa yang Thalhah itu mimpi. Nah, Thalhah ini tadi salah satu yang dijamin masuk surga. Lah ya itu Rasulullah, kenapa kok yang dipanggil yang B? Rasulullah lalu mengatakan begini, bukankah yang B itu masih hidup 1 tahun setelah yang A? Iya ya Rasulullah, karena meninggalnya kan 1 tahun setelahnya. Bukankah banyak ribuan sujud yang dia lakukan selama 1 tahun itu? Iya, kan 1 hari aja sujud kan berapa kali? Itu setahun. Nah seperti itu. Lalu Rasulullah mengatakan, bukankah yang B, di hadisnya tidak bilang yang B, ini sahutun. Bukankah yang masuk duluan ke surga itu adalah dia mendapati Ramadan pada tahun itu? Iya ya Rasulullah. Salah satu yang disebut itu oleh Rasulullah, bukankah dia telah melakukan tambahan amalan-amalan dari yang A selama 1 tahun itu? Apa yang kau bingungkan dan yang kau galaukan dengan mimpimu itu? Nah, jadi dari riwayat ini
dari kisah dari Tolha bin Ubaidillah yang sampai kepada Rasulullah ini menjadikan kita bahwa Ramadan itu adalah bulan yang kemudian ketika orang disampaikan oleh Allah di sana, maka itu adalah sebuah anugerah yang besar. Ya, makanya salafus soleh itu berdoa setelah Ramadan, berdoa. Misalkan tahun lalu dapat puasa, setelah Ramadan masuk bulan Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 6 bulan. Berdoanya apa? Doanya supaya diterima amal ketik selama bulan puasa. Minta diterima amal-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya berdoa supaya apa? Disampaikan kepada bulan Ramadan. Sehingga para salafus soleh, para sahabat itu menjadikan suasana itu suasana Ramadan gitu. Doanya diterima, amalannya diterima, lalu 6 bulan berikutnya doanya itu akan disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Jadi bulan yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, maka ketika seseorang disampaikan kepada bulan Ramadan itu adalah anugerah besar luar biasa. Alhamdulillah ibu-ibu, kita ini ibu-ibu pengajian, ya. Sudah jauh-jauh hari kan dengar kalau tarik ini mau puasa, kurang berapa ratus hari lagi puasa. Itu kalau ikut pengajian diingatkan gitu. Karena ada orang yang tahu kalau besok puasa ketika habis sholat isya terus gini, lo kok gak ada balik toh? Karena apa ya? Hah? Besok puasa tak? Iki mau gak saya ngaji, ya? Gak melok ngaji, tapi informasi-informasi gitu gak dapat. Ada juga orang yang ingat Ramadan, ingat masuk bulan Ramadan, kalau lihat TV iklan sarung dan iklan sirup. Oh, biasanya orang poso iki yang sirupnya niki kan gitu. Oh, yang niki iklannya sarung biasanya orang poso. Alhamdulillah kita sudah jauh-jauh hari, mungkin hari ini pun ibu sudah mempersiapkan. Saya hanya ini menambahi saja, artinya seperti itu. Apa saja kemudian yang perlu kita persiapkan ketika kemudian masuk ke dalam bulan Ramadan, karena ini bulan yang luar biasa. Yang pertama yang kita harus persiapkan apa? Doa. Di mana-mana ada doa. Di tangan ini ada doa, gitu ya. Kalau anak-anak, sing totos gak usah nyanyi. Jadi doa. Maka kita jauh-jauh hari sudah berdoa. Bisa dengan doanya para salafus soleh, orang-orang dulu sahabat. Allahumma salimna ila Ramadan wasalimna Ramadan watasalamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepada kami. Dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Ada juga meskipun hadisnya dhaif, ya bisa katakan meskipun hadisnya dhaif, kita sudah sejak bulan Rajab, Allahumma barikna Rajab, Allahumma barik lana Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ini hadisnya dhaif. Tetapi doa itu apik saja. Ini kan doanya bagus saja. Kalau kita kadang dari donga-donga diri kan Bu? Iya tak? Ya Allah, anakku sesuk arep ngelamar kerjaan, ya Allah, tolong ya Allah, tolong kan gitu. Itu kan melarang diri juga. Maksudnya nggak ada di hadis, nggak ada di Quran, kan itu melarang juga. Ya Allah, sesuk anakku arep rihlah gitu ya ke Bandung, ya Allah berikan keselamatan. Nah itu ya foto doa itu boleh saja. Ya tadi saya katakan tadi hadisnya dhaif, tetapi doanya tidak apa-apa dipakai. Kayak khatmil Quran itu kan doanya bukan doa dari Nabi, tetapi kan bagus isinya itu dipakai ya. Allahumma arhamna bil Quran gitu ya. Jadi itu boleh saja doa. Itu doanya. Kemudian nanti jangan lupa doa melihat hilal.
Ini doanya sangat dahsyat sebetulnya. Lihat hilal ini sebetulnya tidak pada masuk bulan Ramadan saja sebetulnya. Jadi setiap melihat bulan, pergantian bulan itu kita baca doa itu. Sudah hafal ya? Nah, ya. Jadi ngajinya Ramadannya wis ping pira Bu? Namanya Ramadan ping pira? Ya Bu, karena Ramadannya setahun sekali ya dadine lali kan gitu. Padahal ini melihat hilal ini sebetulnya tidak harus masuk bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wasallamati bil Islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo Rabbana wa rabbuka Rabbana wa rabbuka Allah. Hafal? Saya hafal ya. Ya nanti di-share. Saya kemarin janji nge-share apa enggak ya? Sudah ya? Nah nanti bisa share, insyaallah nanti di share ya, nanti dihafalkan ya Bu ya, itu luar biasa doanya. Allahu Akbar, kan melihat hilal itu kan melihat bulan, ya. Jadi aja ndonga karo ndelok TV, ya. Aja ndonga karo ndelok HP. Kita ini mau lihat masuk hilal, melihat hilal, ya delok hilal, bulan. Makanya awalnya itu dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar, Allah maha besar, Allahumma ahillahu, ya Allah sampaikanlah hilal ini kepadaku dengan kita masuk ke dalam bulan itu, maksudnya dengan apa? Bil amni wal iman, dengan keadaan aman, keadaan dalam kondisi keimanan. Jadi kita masuk dalam setiap bulan itu kita minta sama Allah, terutama nanti khususnya di bulan Ramadan, kita diberi keamanan, ya. Karena ada loh orang masuk ke bulan Ramadan itu merasa nggak aman. Waduh ya apa wayahe nggak ngei THR. Waduh wayahe iki kok kabeh iki mesti muda iki kan gitu. Waduh ini bahan-bahan kue muda, ini nggak aman ini ya. Masuk Ramadan merasa nggak aman, ya. Seperti itu. Jadi kita nggak apa-apa. Naiklah, barang-barang itu naik. Yang penting duit-duit untuk tuku kan gitu. Ya, mau murah nggak bisa tuku. Nah, podo wae. Murah. 100.000 3 baju lebaran, tapi nggak duit-duit ya delok kan gitu ya. Jadi kita minta diberikan keamanan, aman masuk bulan Ramadan, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada kekacauan, hati kita juga aman. Lalu kita minta diberi keimanan. Keimanan itu betul, iman itu namanya iman itu yang ada di dalam hati ya. Iman kita semakin mantap kan gitu ya. Jadi keimanan ini lebih kepada amalan hati ya, bersemangat, termotivasi, bersungguh-sungguh mempersiapkan diri itu keimanan di dalam hati ya. Jadi seperti itu. Kemudian wasallamati wal Islam, berikan keselamatan, kesehatan. Karena takut jangan-jangan kita sudah tunggu-tunggu Ramadan, masuk Ramadan kita sakit. Akhirnya tidak bisa puasa. Akhirnya tidak bisa melakukan amalan-amalan yang banyak kita bisa lakukan. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi diberikan kesehatan, keselamatan, dan Islam. Islam ini amalan fisik. Kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa infak, bisa ngasih buka orang, bisa umroh misalkan kan, misalkan seperti itu, bisa apalah melakukan, bisa baca Quran, bisa menolong orang, bisa qiyamul lail, bisa apapun amalan yang kita bisa kerjakan. Maka wal Islam ini lebih kepada ya Allah, semoga aku masuk bulan ini aku bisa kemudian bisa selamat, sehat melakukan amalan-amalan fisik, ibadah-ibadah itu. Ya, kemudian kita minta wa taufiqi 5 wa tardo, dan berikanlah taufik. Taufik ini kemudahan, keringanan. Ya, kemudahan, keringanan untuk melakukan itu semua.
Karena ada orang loh Bu, sehat, imannya ada, senang mau datang Ramadan, terus kemudian sehat, bisa tarawih, tapi tidak diringankan. Imamnya mau rodok dawa sithik gerutu. Maca apa wae iki surat iki selah ngantuk sini. Urung nyiapke sahuran. Mau berbuka gur ngombe teh manis, urung ngombe bukan belum makan nasi, luwe suwene rame-rame ya. Salat malah ngedumbel dhewe kan gitu. Jadi ini tidak dimudahkan. Jadi diringankan, dimudahkan, diberi kesenangan ketika melakukan ibadah. Ya, di taufik itu sukacita, senang, mudah ketika kita beribadah. Jadi suka aja gitu. Ya, ada orang yang mau masuk Ramadan nggak suka, gini, nggak ngancam-ngancam. Sesuk wis poso, awake dhewe makan-makan. Ya ini sesuk wis gak oleh makan. Saiki kita makan kowe sesuk iki luwe-luwe ngene iki jam-jam sak meniki iki luwe kan gitu. Seolah-olah kaya iso dipadet-padet ning ngono cadangan ya. Jadi seperti itu. Jadi kaya wis dipuas-puas nih kan gitu. Nah ini ya, jadi diberikan taufik untuk apa? 5 tuhibbu watardo, untuk melakukan apa-apa yang mendatangkan kecintaan dan ridho Allah. Ini baru doa loh ya, ini baru pertama doa persiapannya ya. Terus Rabbana wa rabbukallah, ini sebagai penegasan. Ketika kita melihat bulan tadi, Rabbana, Tuhan kita, dan Tuhanmu hilal sama. Tuhan kita adalah Allah yang menciptakan, yang memelihara kita, yang mengatur, yang berkuasa atas diri kita, itu adalah Allah, Rabb kita. Ya, ini ya, jadi ini pertama persiapannya doa. Doanya itu tadi banyak sudah ya diamalkan. Oke, kemudian yang kedua persiapannya itu apa? Bergembira, senang. Tadi kita sudah bahagia. Kita bahagia, nyambut Ramadan kita harus bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Karena dengan bahagia itu maka kita akan diberi kemampuan. Kita akan memampukan diri untuk melakukan persiapan-persiapan. Sebelum kita masuk ke kenapa kok kemudian persiapan yang bisa kita lakukan, karena Allah perintahkan ya di dalam surat Yunus surat ke-10 ayatnya 58. Di sana Allah berfirman, kita diperintahkan untuk bahagia, untuk senang ketika mendapatkan nikmat Allah. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada kita semuanya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi dengan datangnya Ramadan ini sesuatu yang luar biasa, anugerah Allah yang luar biasa ya. Jadi seperti itu, maka kita harus bergembira. Itu lebih baik ketika kita bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Rahmat Allah itu ketika kemudian kita sambut dengan bahagia, maka rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Apapun yang kita kumpulkan, harta apa macam-macam, itu rahmat Allah, karunia Allah, anugerah Allah itu jauh lebih baik. Maka dengan rahmat dan karunia Allah itu kita diperintahkan untuk bahagia, bergembira ya. Jadi bergembira dengan apa Bu Siti? Bergembira menyambut Ramadan sebagai salah satu bentuk keimanan kita. Orang beriman karena dipanggil, senang. Yang manggil Allah itu.
Ibu-ibu kalau dipanggil sama Pak Presiden seneng nggak? Seneng apa enggak? Pokoknya enek sing enggak. Jadi mau loh ya, enggak kan gitu. Aneh seneng ya, seneng dipanggil ke istana. Ya, dipanggil sama Pak Presiden ke istana, mestilah dijamu kan gitu ya. Mulai mungkin dikei amplop kan gitu ya, mungkin kan gitu. Seneng karena apa? Yang diceluk Pak Presiden mesti wis enak lah dipenake, udah datang, nanti ditempatkan di hotel, udah bayangan itu ada. Kita bahagia menyambut Ramadan karena Allah yang memanggil kita, Rabb semesta alam ini yang punya kasih sayang yang luar biasa, maha kasih, maha sayang, maha pengampun dan segalanya, yang memberikan kita segala apapun, yang menciptakan kita, yang menyembuhkan ketika kita bahkan hidup dan mati kita itu ada di tangan Allah. Allah yang memanggil. Sebagai bentuk gembiranya apa? Karena kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Senang kita karena nanti kita masuk puasa juga dengan menggunakan iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ini kebahagiaan yang harus kita luapkan, sebagaimana pula ketika ini bayangkan saja Bu, orang kalau gembira, senang kedatangan tamu yang disenangi, mestilah dia akan mempersiapkan. Seorang ibu 5 tahun nggak ketemu anaknya yang di luar kota, di luar negeri, anaknya arep teko karo putune 5 tahun tidak ketemu, apa yang dipersiapkan itu? Kamarnya diresiki, kanggo putuku, kanggo anakku dipersiapkan. Di list makanan apa yang kesukaannya. Terus nanti kalau sudah mau dekat-dekat datang gitu, nanti ditanya, tekan ngendi Nduk? Sudah sampai mana? Ya mah ini kok di-delay nih pesawatnya. Telepon lagi, sudah berangkat? Ya mah delaynya ditambah kan gitu ya. Ditambah jam kan gitu ya, cancel, ditambah, delay lagi kan gitu. Wes harap-harap cemas, ingin ketemu. Persiapan ini sudah matang. Ya, makanya tarhib itu namanya tarhib itu dari kata rohiba, rohaba, rohiba. Tarhib melapangkan dada, menyiapkan diri. Seolah-olah marhaban ya Ramadan, silahkan datang Ramadan, sudah aku siapkan. Ku lapangkan dadaku, ku lapangkan hatiku, aku lapangkan rumahku, ku lapangkan hartamu untuk menyambut Ramadan. Sudah ada nih harta untuk nanti Ramadan. Ngeiki, ngeiku, ngeiko, ngeiki kan gitu ya. Nah, sing ning sono yang di sini. Nah, kan gitu, maka itu disiapkan sudah. Karena apa? Karena bahagia. Coba sing teko anak iki gawe masalah tok. Bu, aku arep teko mulai. Aduh, iki ku paling yo nyeret-nyeret aku kok kon ngedolem ae. Kan gitu ya misalkan. Itu kalau sudah enggak seneng itu sudah wis ngene nglentu. Bapak wis teko kapan? Moga-moga gak teko kan gitu. Lah apa? Kalau datang bikin masalah kok mau usik-usik. Mah iki tipine dol ya aku butuh iki. Tanah sing nang kono didol lah ngono. Jadi ini Masya Allah ya, gembira kemudian dengan sebagai wujud keimanan kita dipanggil oleh Allah. Yang kedua, bergembira dengan keutamaan yang akan dibawa oleh Ramadan kepada kita. Masya Allah, gembira Ibu datang Ramadan itu. Kenapa? Karena ini tamu istimewa yang membawa banyak kebaikan ya. Dia bulan ampunan, karena setiap harinya itu ampunan Allah turun kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Kita butuh dosa kita diampuni, karena betapa banyak dosa-dosa kita yang dulu yang sudah kita lupakan. Mungkin hari ini juga melakukan dosa, esok belum kita rencanakan sih, tapi bisa jadi juga kita melakukan dosa. Dan kita berhajat besar mendapatkan ampunan Allah. Dan Allah dengan bulan Ramadannya itu,
Allah turunkan ampunan Allah, Masya Allah. Setiap harinya, setiap malamnya Allah berikan ampunan. Dan setiap hari, setiap malamnya Allah bebaskan seseorang itu dari api neraka. Masya Allah. Apa ibu nggak kepencot kayak gini? Apa ibu nggak nunggu-nunggu dibebaskan dari api neraka? Ya. Ada 2 waktu yang kemudian Allah banyak memberikan grasi, memberikan pembebasan dari api neraka. Kalau orang sekarang di penjara diberi grasi ya, bener ya, grasi ya Bu ya. Diringankan itu, diberikan apa grasi itu biasanya kalau 17 ya, kalau presiden ya, kalau pemerintah. Tapi kalau Allah di bulan Ramadan Allah banyak menurunkan ampunannya dan pembebasan dari api neraka. Allah berikan pembebasan api neraka di 2 waktu. 1 saat Ramadan, kedua saat di bulan Zulhijjah tanggal 9 saat Arafah. Allah membebaskan banyak orang yang kemudian takdirnya mungkin di neraka, tapi saat itu mungkin dia berdoa, kemudian Allah menghendaki untuk kemudian dia dibebaskan, maka saat-saat itu banyak pembebasan dari api neraka. Maka kemudian bulan ini bulan yang istimewa, banyak membawa keutamaan. Tamu kalau ke rumah kita bawa banyak keutamaan, senang kita. Maka kita pantas berbahagia. Bulan ini adalah bulan ampunan. Bulan ini adalah bulan apa tadi Bu? Ampunan, ibadah. Oh, ini bulan ibadah. Ini orang melakukan ibadah luar biasa. Jor-joran bahasanya. Orang yang nggak pernah ke masjid ke masjid. Uang saya gak nganggo jilbab, Ramadan nganggo jilbab, ya. Karena saking Ramadan ini adalah bulan yang orang itu ingin banyak melakukan ibadah, ya berlomba-lomba. Bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan mulia. Kenapa mulia? Karena di dalamnya diturunkan Quran menjadi bulan yang mulia. Seperti itu, ya. Makanya disebut juga Syahrul Quran, ya, Syahrul Quran, ya. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu juga bulan perubahan. Kok bisa Bu Siti bulan perubahan? Karena dengan Ramadan itu kita ditarbiyah oleh Allah, didiklat pendidikan dan latihan. Saya kalau bilangnya begini Bu, di bulan Ramadan itu adalah bulan diklat, bulan kawah condro di muka bagi Gatot Kaca. Ya, kalau Gatot Kaca itu setelah masuk ke kawah condro di muka, dia mempunyai tulang apa Bu? Tulang besi, tulang besi, ya. Jadi orang yang luar biasa kuat. Itu kalau Gatot Kaca gor fisike. Kita didiklat, ditarbiyah oleh Allah. Di bulan ini ketika keluar bulan Ramadan harusnya kita lebih kuat dari Gatot Kaca, ya, yang hanya punya otot kawat tulang besi, tetapi keimanan kita bertambah levelnya, ketakwaan kita bertambah levelnya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini bulan pelatihan ini Bu. Makanya ini perubahan, karena di dalam dunia pendidikan, ketika di dalam dunia pendidikan atau psikologi ya, ketika seseorang ini itu ingin merubah perilaku, maka dia perlu habit, kebiasaan. Selama berapa hari? Ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Allah beri 1 bulan kita untuk menjaga habit kita. Oh ya, besok seperti ini, mau Quran ini ke masjid, sholat malam terus. Harapannya keluar, kita biasa melakukan itu. Sudah menjadi habit, kebiasaan. Nah, ini bulan perubahan, ya, ke arah yang lebih baik. Terus juga bulan bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keutamaan orang-orang yang berpuasa nanti akan bisa masuk ke dalam surga lewat pintu yang namanya Ar-Rayyan. Kata Allah, orang yang berpuasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Seperti itu. Tidak disebutkan Bu, rahasia, surprise, kan gitu. Yang namanya surprise itu biasanya besar. Nggak mungkin kalau surprise itu kecil. Podo karo bojone ibu-ibu ya, suami kita. Kalau cuma mau ngasih jepitan rambut, gak dikei rahasia lah.
Nyoma aku mau delok kok enek jepitan rambut. Biasanya aku seneng jepitan rambut, kamu iki jepitan rambut. Enggak pakai surprise-surprisean. Mau surprise kok jepitan rambut, halah ngono surprise kan gitu. Biasanya surprise itu sesuatu yang besar. Dan Allah kasih itu loh Bu, surprise bingkisan kecil tapi dalamnya luar biasa. Kecil isinya kunci oma, kan gile kan kunci oma, enek omae Bu, enek omae ya, gitu ya. Ini nanti di 10 terakhir itu entah di mana Allah kasih surprise. Di salah satu malam, ya ada hari yang lebih waktu yang lebih luar biasa, lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, ya. Inilah untungnya umatnya Nabi Muhammad. Ya, umurnya 60-70 tahun, tapi Allah kasih obral pahala. Ya, diskon besar-besaran. Ya, ojo goreng Ramayana, MOG, Martos, kayak diskonan gitu ya. Ini Allah yang kayak diskonan besar-besaran ini di bulan Ramadan. Kan gitu, setiap amalan yang dilakukan pahalanya dilipatkan di bulan Ramadan. Allah kasih diskon besar-besaran, big sale katanya gitu ya, bener ya, big sale ya gitu ya, diskon besar-besaran, ya, masya Allah. Jadi baunya orang nafasnya orang yang sedang berpuasa itu wangi, kan gitu bahasanya. Itu kan motivasi seperti itu. Nah ini ya Bu ya, Rasulullah bersabda, kenapa kemudian kita suruh bergembira? Tadi dalilnya surat Yunus 58 sudah. Lalu Allah katakan gembira karena banyaknya keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya dan pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka jahanam ditutup, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sampaikan supaya kita itu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, kegembiraan itu akan menjadikan kita mempersiapkan diri. Dengan gembira itu kita akan bersiap-siap, warming up, melatih diri. Ya, kalau orang nggak gembira ya kayak ibu tadi itu kedatangan anak sing gawe susah itu tadi, anak wis mbok teko yogen nggak yogen gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Ini kita harapkan Rasulullah memotivasi kita. Oke, ini yang kedua, persiapan kedua. Yang pertama tadi apa Bu? Berdoa. Yang kedua, bergembira penting ya, bergembira penting. Bergembira tidak harus ibu terus metu saka kene, ini hatinya gembira. Sakinah, bahagia itu di sini ya. Sakinah tuh di sini ya, tidak hanya sakitnya tuh di sini ya kan gitu ya. Nah, kalau itu orang lain saja biarin ya, yang nyanyi sakitnya tuh di sini kan gitu ya. Jadi maka kemudian ini yang kedua, yang ketiga harus ikhlas. Kita sudah belajar, ibu sudah tahu ya tentang ikhlas, keutamaan ikhlas, urgensi ikhlas ya. Karena kalau kita puasa masuk Ramadan tidak dengan ikhlas, tidak dengan keimanan kita, maka itu sama saja jasad tanpa ruh. Gak ada gunanya, tidak diterima. Karena syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas. Ya, kita sudah tahu kemarin sudah bahas ikhlas kan? Ya, yang nggak tahu ya teko sendiri catatane ya gitu ya. Jadi seperti itu, banyak keutamaannya. Amalan kecil jadi besar ya karena ikhlas. Seperti itu. Maka kemudian kalau kita mau telisik ya Bu ya, telisik gitu ya. Semuanya itu hati. Orang puasa kalau nggak dengan iman dan ihtisab itu nanti akan percuma. Iman ihtisab itu amalan hati. Berharap itu amalan hati, ihtisab itu berharap. Iman itu ya jelas iman. Ya, jadi ibu kita harus ikhlas karena Allah. Jadi begini maksudnya, ini adalah agenda tahunan.
Tapi jangan dijadikan sebagai rutinitas tahunan sehingga kita menjadi itu sesuatu yang biasa. Ibu, kita harus persiapkan ini Ramadan kita, karena kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terakhir. Kita tidak tahu. Jangan-jangan ketika kita sudah kemudian ini terakhir, besok ada teman kita yang tahun depan masih nemuin, nanti kayak Tolha bercerita tadi tentang sahabatnya, 2 orang sahabatnya. Maka kemudian berikan apa yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan, karena kita tidak tahu, boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Maka jadikan Ramadan kita tahun ini itu berkualitas, lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Boleh jadi kita tidak menemui lagi. Bulan ini adalah bulan yang kemudian Allah akan bebaskan kita dari api neraka. Allah akan berikan kita kebahagiaan saat kemudian melihat wajahnya nanti di surga. Allah akan berikan kemudian pintu ar-rayyan yang orang-orang yang berpuasa, yang rajin berpuasa itu bisa masuk lewat pintu itu. Maka kemudian ikhlaskan, ya Allah, aku berpuasa ini karena Kau perintahkan, menjalankan perintahmu ya Allah, sebagai seorang hamba. Jadi iman itu gitu. Ya Allah, aku berpuasa karena menjalankan perintah. Ya, bukan hanya sekelebat ya. Bu puasa, iya jadi biasa lah, Ramadan ya puasa lah. Puasa ini biasa wis apa jenenge sudah biasa. Wis 20 tahun di sini biasa. Wis ini lah. Jangan jadikan Ramadan itu hal yang biasa. Jangan kita persiapan dengan apa adanya dan seadanya. Karena bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Jangan dengan apa adanya dan seadanya. Wis enek-enek ya, aku ya biasane sholat yo ngene enggak kate ini romatik pan biasa bae lah, biasa iki. Jangan. Ya kalau bisa ketika Ramadan biasanya romatiknya cuma 10 tambah. Ya. Romas tambah qobliyah dilakukan. Semuanya dilakukan, qobliyah dilakukan semuanya, meskipun nanti ada yang ghairu muakkad. Paham yang saya maksud? Nah, kan kalau yang qobliyah itu kan, yang muakkad itu kan zuhur sama subuh, ya kan? Yang lainnya itu kan tidak ada, tapi dia masuk ghairu muakkad. Karena Nabi mengatakan kalau mau sholat sebelum asar 4 rakaat, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, tidak apa-apa. Dan semuanya itu akan Allah tidak akan sia-siakan. Coba kita lakukan, kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, karena ini bulan ibadah, apapun yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak bahasanya ya. Allah layak ketika kita menghadap Allah itu merasa puas dengan kerja-kerja kita di dunia, ridho Allah ridho dengan kita ya. Ini ya, jadi itu maka perlu kemudian diikhlaskan diri kita, lillah, jangan ada hal-hal lain. Insya Allah lah kita berupaya untuk itu dan berharap ya Bu ya, berharap ini perlu, karena tadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya Allah, semoga keutamaan bulan Ramadan itu sampai kepadaku. Itulah tadi doanya tadi. Allahumma salim lana Ramadan tadi. Ya. Maka kemudian kita berharap, ya Allah, aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Dengan puasa ini aku berharap apa-apa yang Kau janjikan atasnya aku mendapatkannya ya Allah. Terima puasaku ya Allah. Aku bisa masuk surga lewat ar-rayyan. Aku bisa memandang wajahmu. Ya, seperti itu. Nanti kemudian Engkau masukkan aku ke dalam surgamu. Seperti itu ya. Engkau masukkan aku ke dalam surgamu karena keutamaan. Dan bersihkan hati ini ya Allah lewat sarana puasa ini. Jadi seperti itu. Jadi harapan-harapan itu perlu supaya kita kemudian termotivasi untuk benar dalam berpuasa masuk bulan Ramadan. Oke, kemudian yang ketiga, yang keempat ya Bu. Persiapan untuk kemudian membuat target-target. Ini perlu. Mungkin tidak harus ditulis, tetapi kadang kalau tidak tertulis itu
sering lupa. Misalkan ini contoh target 10 pertama bulan Ramadan, setiap hari 1 juz, kemudian infak 500.000 10 hari pertama. Misalkan ini contoh 500.000, kemudian memberi 10 orang berbuka seperti itu. Kemudian apalagi bla bla bla. 10 hari kedua, 1 hari 2 juz. 1 juz. Tadi 1 juz ya? Naiklah 2 juz. Kan gitu. 10 hari kedua 2 juz. Infak tadi 500, sekarang 1 juta. Dalam 10 hari kedua 1 juta. Memberi makan 20 orang untuk berbuka puasa. Seperti itu. Terus nanti apalagi? Qiyamul lail apa seperti itu, pokoknya ada sendiri. Ibu terserah buat. Nanti ketiga, 10 hari ketiga. 10 hari ketiga bulan Ramadan 3 juz sehari. Misalkan gitu, ya. Jadi seperti itu contoh ini ya Bu ya. Atau Ibu bisa lebih, bisa 3 juz sehari. Seperti itu, kemudian infaknya 2 juta. Iya, ini malam Lailatul Qadar Bu. Jadi Ibu kalau lagi tarawih, ini itu ya, saya contohkan. Ibu kalau mau tarawih itu bawa uang, ya gak bawa uang ya gak apa-apa, bawa HP, transfer kan gitu ya, ke orang gak apa-apa kan gitu ya. Mak bengi-bengi kan gak tahu orang, kita dolanan HP, transfer 5 juta ke si A, ke si B, seperti itu. Ibu bawa uang, wis lah Bu di azam itu lho Bu, minimal itu 20.000. 50 bagus, 100.000 bagus, lebih banyak lebih bagus. Ibu bawa uang itu 10 terakhir itu loh Bu. Ibu terawih sambil bawa, cemplungkan ke kotak infak masjid. Siapa ngerti malam itu malam Lailatul Qadar. 1 ping 80 petang bulan 1000 bulan. Ibu dihitung, kalikan saja. Enggak usah dihitung lah, malesan kayak gitu. Saya kalau masalah itu kamu majelis habis kayak gitu ya. Sudah, bismillah. Siapa tahu saat malam itu Lailatul Qadar. Kan gitu. Itu infak. Jadi selama 10 hari terakhir itu azamkan, aku mau 2 juta, 3 juta, 4 juta. Bagi setiap hari gitu. Juz 3 juz ya. Ibu, kita ini kalah, sudah kalah. Utsman bin Affan itu selama Ramadan berapa Bu? 10 kali khatam. Utsman bin Affan setiap 3 hari khatam. Berarti sebulan 10 toh? Betul toh? Nah ya. Terus kemudian Imam Asy-Syafi'i dasar lagi 60 kali khatam. Pak dhewe wis delok ngene, ngopo iku piye macane ya kan gitu ya. Iya wong kita wae maca isi grotal grandul kan gitu. Sejus perlu 2 jam setengah, urung yen bolak-balik lali kan gitu. Iki wis fase Imam Syafi'i ya. Wong sing cepet aja baca itu 1 jam. Kira-kira 1 jam, 45 menit sampai 1 jam. Itu yang bacanya sedengan lancar, gak oke salahi, gak oke grotal granduli. Ya. Itu satu. Ini Imam Syafi'i selama bulan Ramadan ini ditulisnya begini Bu. Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran di luar sholat. Kalau sholat kan baca juga kan Al-Quran, itu belum terhitung ketika baca Quran di dalam sholat. Jadi di luar sholat itu 60 kali. Berarti sehari 2 kali khatam. Ya. Awake dhewe sekaline wis bumbuan iki ya. Kan gitu ya. Sekali khatam yes, 2 kali kok tambah suwi yo, tambah saya nyedaki lebaran itu saya tambah koyoke waduh gitu ya. Oh, soalnya oke sing bisik-bisikan ya. Syaitani rajim iki ya. Ayo lemol murah ya kan gitu ya. Seperti itu. Gawe kue arep mbok suku ya kok wong rene kue kan gitu ya. Nah ini siapkan dari sekarang saja itu. Oke, kemudian itu ya Bu ya. Jadi ada juga Imam Aswad itu 15 kali, setiap 2 hari sekali khatam. Ya, tapi Imam Syafi'i tadi luar biasa. Artinya ini memang syahul Quran.
kita buat target mau berapa kali khatam. Ya, kalau biasanya khatami 5 bulan khatam gitu, ya 1 kali khatam lah di bulan Ramadan 1 kali khatam. Kalau biasanya sebulan khatam gitu, maka dinaikkan levelnya 2 kali khatam di bulan Ramadan. Kalau biasanya 2 kali khatam, ya dinaikkan levelnya di bulan Ramadan. Berapalah terserah. Ya, sedekah juga diperhatikan. Oke, ini yang keempat. Ya. Yang keempat benar ya Bu ya. Mempersiapkan dengan persiapan membuat target-target. Karena gini loh Bu, kita harus optimalkan. Optimalisasi persiapan itu sebelum Ramadan. Optimalisasi pelaksanaan saat nanti Ramadan. Optimalkan. Nanti optimalkan implementasi itu setelah Ramadan. Oh, ini aku disuruh nahan diri nafsu, nggak boleh marah kalau ada orang tuh, maka nanti di luar Ramadan itu tetap terjaga. Nah, jadi ada optimalisasi sebelum, saat, dan sesudah. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu kemudian yang berikutnya taubat istighfar. Banyak taubat sebelum Ramadan, ya, banyak istighfar. Kenapa? Karena dosa itu akan menghalangi seseorang dari ketaatan. Karena dosa dan kemaksiatan itu akan mengurangi kenikmatan di dalam ibadah. Maka kita harus banyak beristighfar, bertaubat seperti itu, agar kemudian kita masuk ke dalam bulan amal ini adalah kita ringan sekali. Karena dosa itu menghalangi orang untuk taat. Karena dosa itu menghalangi orang nikmat dalam beribadah. Ya. Turu baik, nggak ngerti tak poso lemes tahu kan gitu ya. Kenapa ini? Jadi karena apa? Boleh jadi bukan karena lemesnya, karena tidak puasanya, tetapi mungkin dosa-dosanya yang belum dibersihkan saat masuk bulan Ramadan. Jadi menghalangi kenikmatan untuk melakukan ibadah, menghalangi untuk taat kepada Allah. Orang kalau hatinya bersih, Masya Allah, berapapun ya amalan apapun sebesar apapun mampu dilakukan. Contohnya ketika Nabi itu dalam perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit, ya itu kondisinya dingin, diboikot, gak ada makanan, tetapi harus menggali parit yang dalam dan sepanjang kota Madinah kecuali di sebagian mana satu sisi yang itu tidak dianu parit. Yang lainnya sepanjang kota Madinah itu dikelilingi parit yang dalamnya itu saya lupa 755 apa gitu ya. Jadi dalamnya 7 apa 5 gitu, lebarnya 5 terus pak sepanjang. Masya Allah. Dalam kondisi lapar, tidak ada makanan, dalam kondisi dingin, hawa dingin, orang kalau dingin pengen apa Bu? Ngemil kan gitu. Ya karo turu ya, ngemil kok karo turu kok karo ngemil kok iso kan gitu ya. Jadi turu karo ngemil, nah wis padha wae ya. Jadi seperti itu. Jadi itu malah disuruh gali parit. Tetapi karena keimanan yang begitu kuat, yang hati para sahabat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu hatinya itu kuat, penuh dengan motivasi, keimanannya luar biasa, maka sanggup. Meskipun harus kemudian mengganjal perut-perut mereka dengan batu-batu. Insya Allah saya yakin ibu-ibu gak enek poso terus ganjel perutnya kamu batu. Ya, gak kating ya, gak sampai kayak gitu ya. Karena apa? Karena sahurnya cukup, bukannya tambah lagi. Nah, gitu ya, hati-hati ya. Jadi taubat istighfar ya, jadi seperti itu. Kalau kemudian sebetulnya minta maaf kok, banyak minta maaf ya enggak apa-apa, jadikan momen. Tetapi saling memaafkan itu tidak nunggu puasa, tidak nunggu lebaran, tidak nunggu hari apa. Seketika kita berdosa, kita istighfar, minta maaf. Kan gitu. Ketika kita melakukan kesalahan, ya saat itu minta maaf, tidak harus nunggu badan, nggak usah nunggu lebaran, nggak usah nunggu poso. Tetapi ketika ini mau masuk tidak apa-apa lah untuk dijadikan momen-momen. Tapi di agama tidak
Tidak seperti itu. Setiap hari ketika kita saling minta maaf kan nggak perlu minta maaf lagi untuk mengkhususkan diri di masuk bulan Ramadan kan seperti itu. Tetapi ketika kita oh iya wis ya sapa ngerti nek sing luput-luput aku perlu minta maaf ya sudah Pak. Ya enggak masalah minta maaf kapan saja kan gitu ya. Tapi nggak boleh dikhususkan ya. Jadi karena agama kita memerintahkan setiap kali kita melakukan salah ya kita minta maaf. Oke, jadi ini banyak taubat, istighfar. Taubat ada rukunnya. Ya, rukun taubat kan ada menyesal, tinggalkan, berjanji tidak akan melakukan. Ditambah satu lagi kalau hubungannya dengan manusia, penuhi hak-hak orang yang sudah Anda sakiti. Penuhi hak-hak orang yang sudah Anda zalimi. Seperti itu. Itu ada 4 kalau kaitannya dengan manusia, kalau kaitannya dengan Allah 3 saja. Menyesal, tinggalkan dosa itu, berjanji tidak akan melakukan. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kalau istighfar itu ya ada perbedaan ya Bu ya, kata ulama kalau tobat itu untuk dosa-dosa besar yang betul-betul kita itu ya dosa besar lah ya, yang kita berjanji tidak akan melakukan lagi. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu bisa hapus dengan istighfar. Dosa-dosa kecil itu ketika kita melakukan di antara 2 sholat insya Allah gugur. Ketika kita wudu gugur. Ketika kita di antara 2 Jumat gugur, seperti itu. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa gugur dengan istighfar, gitu ya. Dan tadi amal-amal soleh. Tapi kalau taubat ini kata ulama untuk dosa-dosa besar. Nah, kalau taubat juga bedanya dia tidak bisa diwakili, tidak bisa. Jadi harus orangnya sendiri yang bertobat. Tapi kalau istighfar bisa. Ya Allah ampuni dia ya Allah, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahu. Kan bisa, orang lain bisa memintakan ampunan gitu. Tapi kalau tobat gak iso. Ya Allah aku tobat tinggi dhewe ya Allah, tobatku gede ya Allah piye? Kan gak iso kan gitu ya. Tobat juga awake dhewe kan gitu ya, gak bisa diwakilkan. Tobat itu juga ada batasnya. Batasnya itu ketika nafas di kerongkongan, itu batas kata orang mau meninggal itu kalau sudah di kerongkongan sudah tidak diterima tobatnya. Atau ketika dia masih hidup sampai kemudian akhir zaman mau kiamat, batasnya ketika matahari terbit dari arah tenggelamnya, terbit dari barat, maka itu sudah tidak diterima lagi. Itu. Tapi kalau istighfar gak ada batas waktu. Orangnya sudah meninggal, bisa orang lain yang memintakan. Rabbi firli wali walidayya warhamkan. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Orangnya sudah meninggal, yang hidup dan yang mati bisa. Ya, orangnya sudah meninggal, orang lain bisa memintakan ampunan kepada Allah, juga untuk dirinya sendiri bisa. Ini jadi perbedaan-perbedaan taubat dan istighfar ini ya. Jadi yang paling penting adalah bahwa karena bulan ini adalah bulan Ramadan, adalah bulan suci, bulan mulia, maka kita masuk pun harus dengan kebersihan hati. Nah, yang terakhir kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Ya. Bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Saumanya iri, dengki, seperti itu. Jangan sampai hasad sama orang. Ya, iri, dengki, marah. Ini penyakit-penyakit hati itu. Takabur, sombong, riya, sum'ah. Bersihkan hati kita dari hal-hal seperti itu. Mulai belajar untuk memaafkan, ya. Belajar memaafkan orang lain. Kita mau masuk wis ya kosong-kosong ya kan gitu ya. Istilahnya sudah wis bismillah wis tak maafkan kamu. Tidak boleh ada hasad, ada dengki. Gak usah wis ben tetanggane dhewe lagi kosong mancik rong dino wis
apa jenenge wis koyoke suasanane lebaran gitu. Wis gak usah dengki sudah. Kita sudah dengan fokus kepada diri kita. Bersihkan hati kita, jangan sampai ada hasad, ada kebencian, ada marah. Sudah. Ya, karena ini akan mengotori hati kita. Dan kalau menurut Imam Al-Ghazali, oke, ini sedikit tentang membersihkan hati. Adab dalam berpuasa seperti itu. Dalam berpuasa, saya tanya sama ibu-ibu. Saya dulu udah tanya kayaknya ya, tapi jawab saja lagi kalau memang saya belum. Ibu-ibu ketika berpuasa di bulan Ramadan, oke? Ibu kadang marah, kadang kesel, kadang ngomel gitu ya, kadang ya seperti itu. Ibu ngerasa nggak? Terus, oh aku batal, aku nyaur, deh ini aku nesu. Dibayar merasa hutang nggak? Hah? Enggak kan? Nah, enggak kan? Ibu hari ini marah-marah gitu, ya pokoknya enggak minum, enggak makan, enggak utang, selesai aku. Padahal mau nesu-nesu kalau anaknya sampai nyeples kan gitu ya, karena kue lebaran itu entek dimakan satu ples ya, lebaran gitu ya, misalkan kan gitu. Atau kemudian nesu-nesu karo kucing tonggo misalkan ya, karena ya kabeh sing arep dienggo gawe rendang persiapan Ramadan ikut digondol karo kucing nesu-nesu sampai muntah-muntah. Nah, ketika ibu begitu, ibu ngerasa enggak merasa batal enggak? Ya itulah kualitas puasa kita. Betul, itulah kualitas puasa kita. Jangan-jangan puasa kita seperti yang Rasulullah katakan, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena kita hanya menjaga perut kita dan kemaluan kita. Ya itulah yang kita dapat. Maka Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin itu adab-adab jiwa dalam berpuasa. Ini saya sampaikan sebagai bentuk tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Bagaimana nanti kita berpuasa, maka Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa hendaknya kita ini menjadi level itulah. Ada 3 level ya puasa. Orang buat puasa itu ada 3 level. Level yang pertama itu orang umum, awam. Ya itu tadi, hanya pokoknya gak makan, gak minum, gak jima, wis itu poso wis, kan gitu. Kemudian yang kedua level khusus. Level khusus ini tidak hanya memuasakan perutnya, tetapi memuasakan beberapa hal nanti ini yang kita akan bahas. Kemudian yang ketiga itu khusus di atasnya khusus. Ini apa ya yang bisa melakukannya ini para nabi dan orang-orang yang muqarrabunnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Ghazali ada 3 level. Awam atau umum, khusus, yang ketiga khusus di atasnya khusus. Khusus di atasnya khusus ini para nabi, ya. Kalau yang umum tadi hanya mencegah puasa perut, yang kedua nanti puasa mata, puasa telinga, puasa macam-macam, kaki tangannya. Yang ketiga ini hati dan pikirannya ya kosong. Yang khusus di atasnya khusus itu mikir gini aja batal bu. Misalkan kalau kita kayaknya itu sulit ya, yang khusus di atasnya khusus. Koyok kan gitu ya. Tapi masya Allah kalau bisa yang khusus di atas. Itu kalau mikir gini, engkau sore buka apa ya? Engkau sore masaknya apa ya? Ini udah batal. Khusus di atasnya khusus. Ini batal. Kalau pikirannya lalai dari Allah, hatinya lalai dari Allah, dianggap batal. Nganggep batal ya. Ojo nanti ibu bilang itu, oh batal, nyaur ke poso enggak. Secara fikih itu tidak batal kalau ibu sudah enggak makan, enggak minum, tidak jima dan menghindari hal yang membatalkan puasa, itu secara fikih tidak harus bayar. Tetapi enggak itu opo-opo. Cuma dapat lapar dan dahaga saja. Maka yuk kita tingkatkan sama-sama, saya dan ibu-ibu semua, dengan cepat yang kita harusnya naikkan level kita dari yang umum minimal lah yang khusus ini ya Bu ya. Apa kata Imam Al-Ghazali kalau mau cirinya orang yang khusus ini? Yang pertama, dia selain memuasakan perut, satu dia memuasakan matanya, penglihatannya. Ayo nanti kita sama-sama coba. Kita latih mulai hari ini.
kita berpuasa dengan mata kita, berpuasa dengan apa Bu Siti? Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, melihat hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah, dan kita menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia dari yang kita lihat. Ya. Mungkin ibu melihat YouTube gitu ya, melihat apa gitu ya, misalkan melihat lucu-lucuan, acara lucu gitu ya, kan enggak dosa, misalkan tidak ada kemaksiatan, tapi kan sia-sia gitu loh. Jadi kebaikan seorang Islam itu bisa dilihat dari bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Jadi matanya puasa, ya. Jadi makanya ketika matanya puasa harus menjaga pandangan. Ibu kalau ke mall itu wis jaga pandangan. Untuk wong lanang sing awake dhewe delok mah ya wis tuwir-tuwir, kewut-kewut lapo delok wong lanang. Sing gak kuat iku ya nene baju jilbab kan gitu ya. Aduh apa itu kan kayak gitu kadang tuh aduh pengen kan gitu. Pandangan ditundukkan, puasakan mata dari hal-hal yang haram, yang makruh dan juga yang sia-sia. Kemudian pendengaran. Apa saja yang haram dilihat, haram didengar. Apa saja yang makruh dilihat, makruh didengar. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita hadir di orang yang gosip, itu makruh, itu haram, maka kemudian mendengar yang orang gosip itu juga nggak boleh gitu loh bahasanya. Nah haram gitu ya. Jadi seperti ya itu, jadi telinganya juga harus. Jadi kalau kemudian ada dengar sing rame-rame, sing gibah-gibah, sing pokoknya sing elek-elek lah gitulah intinya. Karena hati yang bersih itu maka yang dilihatnya akan yang baik-baik, yang didengarnya akan yang baik-baik. Puasakan telinga kita dari hal-hal yang buruk, yang diharamkan dan dimakruhkan juga yang mengandung kesia-siaan. Kemudian yang ketiga, lisan. Nah ini ibu-ibu ini ya, lisan, puasakan lisan. May yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Pilihannya hanya ada dua ibu. Ibu kalau bisa ngomong baik, marah misalkan bisa ngomong baik, anak soleh, masya Allah, penghafal Quran, tidak boleh begitu nah. Kalau ibu bisa ngomong gitu, tau, ya, anaknya pecahke sak piring, sak losen piring, ibu bisa ngomong gitu, ngomong gitu, ya, seperti ibunya Syekh Sudes, ya, seperti ibundanya Syekh Sudes, ketika menyiapkan makanan sudah tertata rapi, ada tamu. Sudes kecil datang lalu dikasih pasir. Awak dhewe bayangkan, awak dhewe yang jadi ibu saya Sudes piye Bu? Saya ini anak esok. Oh gitu ya. Kesel masa iki tamu sangat tukang gitu ya. Kalau ibu bisa ngomong yang baik, masya Allah anak soleh, penghafal Quran, hafidhah, misalkan perempuan gitu ya, masya Allah anak pintar, solihah, nggak boleh gitu lagi ya nak, gitu. Kalau bisa ngomong gitu ngomong tuh, karena kalau ibu bisa ngomong gitu, kok tidak ngomong, seperti setan yang bisu, paham? Setan itu gak katanya ngomong sing ape-ape, gitu loh maksudnya. Makanya jadi koyok setan bisu. Paham? Ya, kalau ibu bisa ngomong baik, ngomonglah yang baik. Kalau ibu bisa ngomong baik, kok gak ngomong pas-pasis? Wis paling ya wis nangis. Anaknya gak sholat, ibu harusnya sholat. Ibu gak habis jajan nah gitu. Ini kayak setan bisu. Karena setan tidak mau mengatakan, membisikkan sesuatu yang baik-baik. Nah, kalau ibu tidak bisa ngomong yang baik, pilihannya yang kedua, diam. Ya. Ibu kok kemudian kepikiran anak yang mau tadi ya, selosen piringnya pecah kabeh ya, digo persiapan lebaran pecah gitu misalkan.
Ibu kok jalan pikiran langsung ini, mau ngelis itu anggota Ragunan, mau dilis semua gitu misalkan. Jadi mau ngelis apa anggota di Ragunan atau Taman Safari mau dilis semua gitu, maka diam, kok kemudian gawe tambah kulit astagfirullah ya mantep astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi kalau saya kan astagfirullah gak dikandani tambah mana astagfirullah, tambah meningkat lagi nadanya tambah tinggi lagi astagfirullah ya Allah. Sekarang nangis ketika jadi seperti itu. Dan soalnya kita menahan diri mau marah tapi kita tahan. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku gitu ya. Aja karena gini dong Bu ya. Astagfirullahaladzim. Iki sing bingung malaikate kan gitu ya. Lisane istighfar kok iki karo gawe kan gawe astagfirullah. Nah gitu ya. Jaga lisan, pikir yang banyak. Ngomong yang baik-baik, puasakan lisan. Ya, kita percuma puasa kita kalau kemudian kita itu masih berdusta. Percuma. Bahkan Rasulullah memotivasi kita, kalau kau sedang berpuasa, ada orang yang ingin ngajak tarung, ada orang yang menjengkelkan kamu dan bikin kamu marah, maka kamu disuruh tahan karena puasa itu pengendalian diri. Katakan, ana shoi, aku sedang puasa. Misalkan ada orang yang bikin itu, moro-moro kok nuding kan gitu ya. Itu padahal kita apa lagi? Bikin jengkel, anak bikin jengkel. Terus kita bilang kan, aku sedang puasa. Aku lagi puasa. Aku orang yang berpuasa. Tahan. Gitu ya. Jadi tapi jangan gini, aku lagi poso ya. Aku jaluk ngopo engko bar magrib. Ojo ngono, itu jenenge ngancem. Bener. Harapannya itu tadi enggak buka lali, enggak delok teh anget, teh apa es teh, itu lali tadi. Jadi aku sedang puasa, tahan, kendalikan nafsumu. Kata Rasulullah sampai gitu loh Bu. Bilang aku sedang puasa. Aku orang yang sedang puasa. Gitu. Tapi ojo ono. Jaluk ngopo, aku sak poso aku saya. Dengan gak aku tak tunggu karena apa? Tarung aku. Jangan gitu ya. Kemudian itu yang ketiga ya. Puasa penglihatan, puasa pendengaran, puasa lisan, puasa anggota badan yang keempat. Tangan, kaki. Tangan lakukan untuk kebaikan-kebaikan. Kaki pergi ke tempat-tempat yang mendatangkan ridho dan cintanya Allah. Wes pokoknya wes tempat-tempat sing gawe apa sia-sia itu udahlah selama puasa itu kata Allah ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja, beberapa hari tahanan, nggak selama 1 tahun, beberapa hari tok, sebulan 29 30 hari tahan gitu ya kata Allah ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Ya, ini nanti kita kalau sudah masuk Syawal nggak ketemu bulan Ramadan, belum jaminan ketemu bulan Ramadan. Oke, yang kelima ini waktunya. Oh iya, waktunya sudah lewat. Ya, yang kelima tetap mengendalikan hawa nafsu ketika sedang berpuasa. Karena setan bisa dibelenggu syahwat. Jadi puasa itu maknanya mengendalikan syahwat. Mengendalikan syahwat. Syahwat itu bisa berkembang baik dengan makan. Orang kalau banyak makan dengan makanan itu syahwatnya itu semakin kayak hidup gitu loh Bu. Maka kemudian setan itu terbelenggu karena kita menutup jalan-jalan syahwat itu. Salah satunya syahwat itu bisa berkembang dengan makan, dengan minum, dengan jima. Maka Allah memerintahkan kita tidak boleh melakukan itu karena kita tutup portalnya, setan bisa masuk ke dalam syahwat kita tutup. Ini kalau selama sesiang kita bisa, maka ketika maghrib pun harus kita bisa. Paham? Tahan ini kita bisa lihat ketika maghrib.
Jadi ketika kita habis subuh sampai asar bisa nahan ya. Orang puasa itu kan kayaknya nafsunya ngelihat orang jualan nangkane rodok busuk ngono iku mambune nak ketok enak ya tuku kan gitu ya. Kemudian enek wong dodolan es teler tuku kan gitu ya. Enek lumpur bawah enak kok digo engko sore yang buka tuku kan gitu ya. Enek cara lewat darani kormo tiba. Ya jadi seperti itu. Maka orang puasa itu kan gitu, kayak mengandang. Nah, kita ketika sesiang itu mampu menahan diri kita, maka ketika maghrib kita harus mampu. Kenapa? Seolah-olah begini, Bu. Seolah-olah begini. Ketika ibu siang sudah tak tahan, kita tutup ya setan, tidak boleh masuk ya. Gak makan, gak minum, tertahan, terbelenggu kau ya. Jangan sampai maghrib kita luapkan nafsu kita sehingga seolah-olah kita mau tak tutup. Pas maghrib silakan tak buka lagi, silakan masuk ya. Tak buka nih syahwatnya sudah kita makan ini sampai ini semuanya itu melampiaskan syahwat. Setan bisa masuk. Tadi kita sudah mampu membelenggu, ketika waktunya kita boleh kok kemudian kita buka selebar-lebarnya, maka itu menjadikan kemudian setan masuk lagi. Oke, dah ini terakhir. Terakhir ini, benar terakhir. Ini menurut Imam Al-Ghazali bahwa orang yang level khusus itu yang keberapa Bu? 6 itu adalah menghadirkan mahabbah, khauf, roja. Sudah itu. Jadi ketika berpuasa maka hadirkan ini. Mahabbah cinta, khauf takut, roja berharap. Ini sebetulnya pembahasannya juga ada panjang, tapi waktunya sudah habis, ya. Maka saya cukupkan sampai di sini, ya seperti itu. Apa? Mahabbah itu cinta artinya, khauf takut, roja harap. Oke ya. Jadi kalau sedang beribadah itu takutlah, ya. Takut amal kita nggak diterima, jadi kita memperbaiki diri. Kemudian berharap dengan tadi itu yang diberikan oleh Allah pahala, lalu dengan cinta. Semuanya kalau dengan cinta itu menjadi bina. Oke, ini yang bisa disampaikan alhamdulillah. Ada yang tanya tak? Oh ada. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic enggak? Enggak dengar pakai mic. Bu Ida tadi. Oh ini Bu. Saya terasa Ustazah. Oh ya. Dengan menumbuhkan perasaan gembira. Ya. 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 Nah kalau tradisi salafus saleh itu kan beliau mulai dari Sa'ban itu yang Ustazah Siti terangkan dipersiapkan mulai Rajab. Tapi di masyarakat kita itu ada tradisi yang unik ya. Ya. Seperti megenang. Kita juga gembira gitu kali ya. Kemudian kita sedekah ke tetangga, ke saudara. Dan juga yang seperti rekreasi yang masih. Nah, tradisi kan boleh kita amalkan asalkan tidak bertentangan. Kalau seperti megengan itu sepertinya buatan ya. Tapi kalau kita seperti ke laut kemudian rekreasi yang tidak boleh. Bagaimana kaitannya saya kok tiba-tiba mengkaitkan dengan level-level tadi Imam Ghazali. Oh iya. Jadi kalau salafus saleh itu mungkin katanya yang sudah khusus tadi atau mungkin, tapi kita mungkin masih ya taraf yang ringan-ringan juga. Iya Bu. Kemudian juga kaitannya kadang-kala itu kan kita lalai mengendalikan perasaan. Tadi kan disebutkan mata, telinga, lisan, kemudian perbuatan organ tubuh. Nah kadang kita prasangka nggak baik, kemudian merasa nelongso kayak gitu. Ya, termasuk juga yang masuk, ya. Nah, terakhir kadang-kala ada anggapan kita ini melambatkan mau sedekah terutama zakat ya. Jadi puasa gitu kan perlu berkah itu. Amalnya sudah dibagi-bagi. Bolehkah atau kaitannya dengan tadi tradisi salafus saleh itu mulai Sa'ban Rajab itu sudah memperbanyak sedekah dan keluarganya. Iya. Masya Allah. Ya Bu Ida. Jadi ini salafus saleh itu mempersiapkan diri itu lebih dari persiapannya itu ke arah hati dan amal.
Ya, jadi amal ya, entah puasanya, entah baca Qur'annya, entah sedekahnya, entah apa. Jadi persiapannya itu ke situ. Nah, ketika di negara kita ini ada tradisi-tradisi yang kemudian ada seperti itu, saya sering sampaikan begini, tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat maka bisa dilanjutkan, dilestarikan. Tetapi tradisi-tradisi yang bertentangan bahkan kemudian mengandung kesirikan di sana, maka pelan-pelan kita jauhi, kita tinggalkan. Saya seringkali pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau namanya sudah tradisi itu, kalau nyabut gitu itu aneh. Kalau itu bisa langsung gitu bagus. Tetapi kadang ada konsekuensi yang kemudian kita terima. Maka kemudian ini ya. Jadi kalau misalkan bersedekah, berbagi makanan, tapi ini harus diluruskan lagi bahwa ini adalah salah satu bentuk kita bersedekah, kita berinfak, bukan karena kemudian lebih kepada fokus ke tradisinya, tetapi malah kita harus prioritasnya niatnya innamal a'malu binniyat itu karena kita menjalankan perintah Allah untuk bersedekah, banyak bersedekah sebagai persiapan. Bungkusnya tradisi gitu loh. Jadi jangan dibalik, jadi tradisi nggak dapat nilai apa-apa. Bungkusnya tradisi, tetapi niat hatinya itu lillah. Karena ingin menjalankan sedekah seperti itu, melakukan infak, sedekah dan lain sebagainya. Jadi itu ya Bu ya. Jadi para salafus saleh itu lebih kepada persiapan hati, mental, ibadahnya, dan kemudian untuk tradisi seperti itu. Nah untuk kemudian zakat, karena kemuliaan itu. Kalau zakat ini kan 1 tahun. Kalau ibu dulu zakatnya itu misalkan diawali bulan Syawal, ya nanti Syawal karena itu 1 tahun. Kalau ibu misalkan belum tahu, misalkan ibu belum tahu, tiba-tiba zakat itu 1 tahun ya waktunya. Belum tahu mau sekarang, oh ya wis tak mulai bulan Ramadan saja biar enak ingat-ingatnya dan juga ada keutamaan di situ, maka itu juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita misalkan biasanya bulan itu kok nunggu Ramadan wae, itu nanti udah kelebihan atau 1 tahun gitu, karena zakat itu 1 tahun, maka itu ya nggak masalah Bu, nggak masalah. Karena memang ketika Ramadan itu memang banyak biasanya di negara kita banyak orang-orang yang kemudian di bulan Ramadan itu banyak yang proposal kan gitu ya biasanya. Ya enggak, biasanya ini. Nah itu kemudian kita keluarkan zakat kita atau infak sedekah kita di bulan Ramadan itu juga nggak apa-apa, insya Allah seperti itu. Tapi persiapannya itu tadi, kalau salafus saleh itu ya minimal Rajab, Syaban. Lebih jauh lagi 6 bulan sebelumnya itu sudah mempersiapkan dirinya untuk kemudian bisa masuk Ramadan, insya Allah ini ya. Jadi ini Bu Ida mungkin bisa dipahami untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada lagi? Nanti kita ikut. Kalau mungkin nggak puas ya, kalau sudah saya itu Bu model orangnya. Kalau sudah waktunya sudah itu, jadi ngomongin cepet-cepet nggak contoh gitu. Oke ini. Karena takut haknya ibu mungkin mau anak-anak atau ke pasar mau apa gitu. Gimana, ada lagi? Sudah? Sampun. Oke, kita al-haqqu min rabbi, kebenaran hanya milik Allah. Salah-salah pasti dari saya yang fakir. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.